Taufik, Ahmad Jidan Al-Faruqi, Indra Al-Fauzan, Weni Khairul Isa, Jenny Sirigar. Baik, semua yang hadir ya. Oke, pada pelajaran hari ini anak-anak di kelas 7 MTS itu kita akan belajar tentang iman kepada Allah dan makhluk lain selain malaikat. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, anda semua mengerti apa itu pengertian dari iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, mengenali makhluk gaib selain Allah. Yang ketiga, menanamkan semangat keimanan kepada hal-hal gaib. Oke, sebelum kita masuk materi, Bapak ingin Anda sekalian menceritakan pengalaman pribadinya, entah itu melihat hantu atau setan. Ya, siapa? Ada terus? Boleh maju ke depan aja lagi nampak. Hidup seperti lagi nampak. Tidak ada waktu, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tadi ceritanya tuh Irus adiknya gitu Pak. Kalau saya abang saya. Dulu ketika saya baru masuk SD kelas 2 SD, abang saya itu ngajinya tuh selalu habis maghrib sampai setelah isya. Jadi ketika beliau pulang dari tempat ngaji itu bersama teman-temannya, nampak saya matahari besar gitu kayak bola. Kalau dalam Jawa itu kayak banas hati gitu, naik turun kiri kanan. Itu yang beliau jumpa. Matahari kalau kami Melayu namanya matahari, benar naik turun kiri kanan. Gitu dia. Itu ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda Yunus dan Ina Fauzan. Nanti Bapak kaitkan dengan materi kita pada hari ini. Oke, kita lanjut materi kita, yaitu pengertian iman kepada Allah dan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman kepada malaikat Allah yaitu berarti mempercayai penuh hati bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Yang kedua, mereka selalu taat dan patuh kepada perintah Allah dan tidak pernah berbuat dosa, karena pada dasarnya malaikat itu memang diciptakan untuk melakukan perintah-perintah Allah. Yang ketiga, dalil beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya serta kepada malaikatnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Mungkin Anda nanti bisa bacanya di rumah. Oke, selanjutnya itu ciri-ciri malaikat. Yang pertama, diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat apa, Nana? Diciptakan dari cahaya. Yang kedua, tidak memiliki
nafsu seperti manusia. Yang ketiga, selalu tahan kepada Allah. Yang keempat, tidak makan, minum, atau tidur. Itu malaikat. Yang kelima, dapat berupa wujud selain sesuai kehendak Allah. Nah, Bapak ingin tanya, malaikat apa yang bisa berubah wujud? Jibril. Betul. Malaikat Jibril bisa berubah jadi manusia. Nah, adapun nama dan tugas dari 10 malaikat. Malaikat itu banyak sekali, ribuan. Yang kita wajib imani hanya 10. Yang pertama itu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail mengatur rezeki, mengatur angin, mengatur hujan. Nah, itu malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel, mencabut nyawa. Nah, malaikat Israel ini tidak hanya mencabut nyawa manusia, melainkan mencabut nyawa para malaikat juga. Salah satunya dirinya sendiri juga. Yang ketiga, malaikat Munkar dan Nakir. Nah, ini tugasnya menanya di alam kubur. Nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Yang keenam, malaikat Raqib dan Atid, mencatat amal manusia, baik amal baik dan amal buruk. Yang ketujuh, malaikat Malik, menjaga neraka. Yang kedelapan, malaikat Ridwan, menjaga surga. Ini kan lanjut. Itu selanjutnya kita akan bahas tentang jin. Jin itu dari bahasa Arab artinya tidak nampak. Adapun makna lain itu jin adalah yang diciptakan dari api yang sangat panas. Yang kedua, ada jin baik dan jin jahat. Jin baik itu jin muslim, jin jahat itu iblis, setan. Yang kedua, iblis dan setan. Iblis adalah jin yang durhaka, yaitu dia yang tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Setan adalah golongan makhluk yang menggoda manusia untuk berbuat jahat. Nah, setan itu bisa berupa manusia juga, nggak hanya yang tidak nampak ya. Setan itu kan yang menggoda makhluk. Yang ketiga, roh, berasal dari manusia yang telah meninggal. Ya, roh. Yang kedua, tidak boleh disembah dan meminta pertolongan. Nah, itu tadi ciri-ciri malaikat, jin dan setan. Selanjutnya, apa sih pentingnya beriman kepada makhluk gaib? Yang pertama, menguatkan keimanan, membuat kita yakin akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan, menyadari bahwa perbuatan kita selalu diawasi. Yang ketiga, hati-hati dari godaan setan. Jika Anda sholat nanti harus khusyuk dan menjaga diri dari perilaku buruk. Adapun penutup, yaitu iman kepada malaikat dan makhluk lain adalah bagian dari rukun iman. Yang kedua, mempercayai menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Yang ketiga, jadilah muslim yang senantiasa sadar akan keberadaan malaikat dan makhluk lain bagian dari kehidupan. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Untuk kesimpulan, Bapak minta kepada Anda satu orang saja untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Bapak tunjuk aja ya. Dari yang laki. Oh, yang lagi. Putih Pak. Lama. Ya Pak. Namam bisa lagi. Iman kepada malaikat. Judulnya aja tidak. Sekarang banyak kata yang tak percaya kan hal-hal yang bohong. Padahal Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya kita harus percaya kepada hal yang bersesungguhnya. Terima kasih. Oke, baik, itu kesimpulan dari Anda di rumah.
yang dijumpai oleh adik ibu sekalian itu jin. Jin. Kalau hantu itu tidak ada. Di dalam Islam itu ada jin, iblis, syaitan. Kalau hantu itu istilah orang Indonesia. Jadi nggak ada. Kita menyebutnya dalam Islam itu jin. Jin yang Mungkin karena nggak digoda ya Kak. jin yang muncul ke permukaan manusia. Karena pada dasarnya jin itu kan tidak nampak, ada kehidupan yang lain. Ya, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya sendiri. Sama seperti tadi jin berpausan itu jin. Karena dia mungkin kalau sepengetahuan Bapak, jin itu muncul karena dia lemah ya, makanya jadi muncul ke permukaan manusia. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallah.